Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Husaini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tukutu Rundeng Melabuh. Dan perkenankan pada kali ini akan menjelaskan sejarah perkembangan dan puncak peradaban Abbasiyah, yaitu masa kejayaannya dari 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kemudian silsilah dari dinasti Abbasiyah ini adalah dari Abbas atau pamannya Nabi, yaitu dan sampai Abdullah, yaitu khalifah pertama Abul Abbas As-Saffah, dan yang khalifah kedua saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri dikarenakan mundurnya dinasti Umayyah. Mengapa dinasti Umayyah mundur? Yang pertama, dinasti Umayyah mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah non-Arab. Jadi ini sudah menjadi satu kelompok, yaitu kelompok yang membenci dinasti Umayyah karena mengistimewakan bangsa Arab. Kemudian dinasti Umayyah selalu menindas pengikut Ali dan Bani Hashim. Sudah ada kelompok lainnya. Jadi kelompok-kelompok tersebut ada kelompok yang non-Arab, kelompok pengikut Ali dan Bani Hashim tersebut bersatu dan dikoordinasi atau dipimpin oleh keturunan Abbas. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya perang di Sungai Zab. Pertempuran itu di atas mendapatkan kemenangan oleh dinasti Abbasiyah dan akhirnya Marwan, khalifah Bani Umayyah, terbunuh di Mesir. Kemudian tokoh-tokoh pendiri dari dinasti Abbasiyah, yaitu pertama dari Ali bin Abdullah bin Abbas, yaitu cucu dari pamannya Nabi, yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah, kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim al-Imam, dan yang paling tokoh lainnya adalah Abu Muslim al-Khurasani. Beliau adalah jenderal perang yang sangat berpengaruh atas berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan ada Abu Abbas As-Saffah, yaitu khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah, dan khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, ini adalah khalifah-khalifah di Bani Abbasiyah. Jadi di dinasti Abbasiyah ini terpecah menjadi 5 periode. Di periode ini akan kita jelaskan apa-apa saja yang terjadi di periode-periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yaitu khalifah pertama, yaitu periode pertama. Ada di khalifah pertama ada Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah dari 750 sampai 754 sampai dengan Abu Ja'far Al-Wathiq. Dan di periode pertama inilah munculnya atau kejayaan Islam. Ada masa Harun ar-Rasyid dan ada di masa-masa yang lain, akan kita jelaskan ke depannya. Kemudian khalifah periode kedua ada Ja'far al-Mutawakkil 847 sampai dengan 861. Jadi di periode kedua ini sudah mulai berpengaruh orang-orang Turki atau bisa disebut Turki pertama. Kemudian periode ketiga yaitu adalah Abdullah Al-Mustakfi 944 sampai dengan 946. Dan yang terakhir adalah Al-Qaim dari 1331 sampai 1075. Jadi di periode ketiga ini adalah periode yang sudah mulai hampir dikuasai oleh dinasti Buwayhi. Karena dinasti Buwayhi ini
sudah dikalahkan di periode keempat. Nah, di periode keempat ini ada khalifahnya Abu Qasim al-Muqtadi, Abdul Abbas al-Muntadir, sampai Hasan al-Mustadi. Jadi di periode keempat ini khalifahnya memang dari dinasti Abbasiyah, tapi yang menjalankan pemerintahannya sudah dipengaruhi oleh dinasti Buwayhi atau maaf yang dikuasai oleh Bani Saljuk. Jadi dinasti Buwayhi tadi sudah dikalahkan oleh dinasti Bani Saljuk. Bani Saljuk ini berkuasa di periode keempat. Kemudian khalifah di periode kelima, yaitu periode terakhir. Di periode ini sangat jelas terlihat bahwa yang menjadi khalifah memang betul dari dinasti Abbasiyah. Tetapi yang menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan, dan menjalankan sistem pemerintahan itu sudah bukan lagi dari dinasti Abbasiyah, tetapi dijalankan oleh sudah terpecah-pecah dan sudah sangat diketahui bahkan akan mundur dari dinasti Abbasiyah tersebut. Yaitu dari 37 khalifah tersebut ada 3 khalifah yang menonjol, yaitu ada Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Abdul al-Ma'mun. Jadi seperti yang kita ketahui, Abu Ja'far al-Mansur ada beberapa peran yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur sehingga dia merupakan khalifah yang terkenal. Dan seperti yang kita ketahui, ada Harun ar-Rasyid. Sebagaimana Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang sangat dermawan. Dan ada anaknya Abdullah al-Ma'mun. Kemudian kemajuan dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, terciptanya perindustrian, tambang, tekstil, dan lain-lain. Dan yang ketiga, terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Kemudian, kemajuan dinasti Abbasiyah yang keempat adalah penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, India. Jadi kekuasaan Islam sudah semakin maju, apalagi ibu kota Baghdad merupakan kekuasaan dari dulunya, sehingga bertemulah dengan peradaban atau ilmu-ilmu yang hasilnya seperti budaya Persia, sehingga nantinya akan menjadi manuskrip kuno yang terjemahkan dari bahasa Yunani, Persia, India. Dan kemajuan yang kelima adalah didirikannya perpustakaan Baitul Hikmah. Ya, ini yang akan menjadi perpustakaan negara. Akan tetapi bukan hanya perpustakaan dengan hanya buku-buku, tetapi juga dengan penelitian-penelitian dan riset-riset yang dilakukan di dalam Baitul Hikmah tersebut. Dan yang selanjutnya, tokoh terkenal di masa Abbasiyah, yaitu ada tokoh di bidang fikih, ilmu hadis, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan tasawuf. Di bidang fikih, seperti yang kita ketahui, ada imam madhab, 5 imam madhab yang terkenal, dan masih banyak madhab-madhab yang lain. Dan di bidang fikih ini, seperti yang kita ketahui, ada madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Kemudian di ilmu hadis ada imam-imam yang terkenal, Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan sebagainya. Di filsafat ada Al-Kindi, di kedokteran ada Ibnu Sina dan Ar-Razi, matematika ada Al-Khwarizmi, astronomi ada Abatani dan Al-Biruni, dan tasawuf, di bidang tasawuf ada Al-Ghazali dan lainnya. Kemudian kemunduran dari Bani Abbasiyah. Kemunduran Bani Abbasiyah. Kemunduran Bani Abbasiyah yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Dan yang kedua, persaingan antar bangsa-bangsa. Kemudian yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Karena banyaknya konflik internal sehingga menguras kas negara. Dan yang keempat adalah perang salib.
adalah perang Kristen dengan Islam yang akan memperebutkan Yerusalem. Nantinya juga akan mempengaruhi terhadap eksistensi dari dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah serangan bangsa Mongol. Serangan bangsa Mongol, bangsa yang dibangun dan dipimpin oleh Genghis Khan, yang nantinya menyerang ke pintu Baghdad, pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Muqtasim Billah, dan itu dipimpin dan melululantakkan seluruh bangunan, bahkan sampai literatur buku-buku perpustakaan dari dinasti Abbasiyah. Dan sampai saat itu berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 1298 Masehi. Demikianlah sejarah perkembangan dan puncak peradaban Abbasiyah. Bila ada yang kurang, boleh dikomen, dan jangan lupa di-like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.